Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Alhamdulillah Bu Haji Sri Sunarti bisa hadir di podcast channel Yatra Caruban. Yatra Caruban. Yatra Caruban. Caruban, iya. Ini sudah saya hubungi 1 tahun yang lalu. Ini terima kasih dari Indramayu bisa hadir di sini dan kita ngobrol santai aja. Iya. Santai tapi serius, dan karena saya juga mantan dari dunia pendidikan, karena bagaimanapun juga kalau dunia pendidikan masih nempel gurunya ya. Selamat sore, ini udah sore. Terima kasih pulang dinas hadir di sini, dan terima kasih di bapaknya bisa nganter ke Cirebon walaupun sempat muter. Iya. Tugas setahu saya Bu Haji ini selaku atau sebagai pengawas SMP. Bidang atau mata pelajaran apa di pengawas SMP-nya? Oh ya, sebelumnya terima kasih Pak Wawan apresiasinya. Saya sudah diundang di sini. Senang sekali. Iya. Kota yang indah di Sumber Cirebon. Iya, Di iya. sini Posked Yatra Caruban. Caruban, Iya. iya. Saya sendiri di sini sebagai pengawas manajerial jenjang SMP ya. Kalau latar belakang basic pendidikan yaitu Bahasa Indonesia Bahasa dari Indonesia. UPI Bandung. UPI, Iya. Universitas Padal IKIP ya. UPI. Iya, iya. Jadi sudah berapa tahun jadi pengawas SMP? Alhamdulillah 16 tahun menjadi guru, kemudian kepala sekolah 12 tahun dan pengawas sekolah hampir 8 tahun. Insya Allah tahun depan 1 Juni sudah masa purna bakti. Alhamdulillah ya. Berarti mudah-mudahan sehat dan sebelum purna bakti bisa hadir di sini, karena pengawas SD sudah hadir di sini. Pengawas SMA sudah, yang belum pengawas SMP hanya saya panggil ini dari Indramayu. Perlu diketahui Bu pengawas ya, di Cirebon ini pengawas sudah sangat kurang dari TK, SD, SMP. Bahkan di sini itu mulai beberapa bulan yang lalu itu sudah menjadi pengawas sekolah. Ada pengawas dari pengawas TK, SD, SMP itu jadi satu, namanya pengawas sekolah. Nah, kalau di Indramayu masih pengawas TK, pengawas SD atau udah dicampur juga? Ya, sebenarnya untuk pengawas dari tingkat TK, SMP, SD dan SMP itu Indramayu juga siaga 1. Sangat kurang sekali dengan rasionya. Betul. Karena aturan sekarang kan dari guru penggerak. Jadi dari guru penggerak ke pengawas, atau dari guru penggerak setelah kepala sekolah boleh, tapi harus 2 tahun dulu ikut uji kompetensi. Nah, sekarang di Indramayu ada 4 pengawas baru dari guru penggerak, tetapi udah lolos uji kompetensi, tapi kan ada link yang harus nanti diklik oleh Menpan RB melalui GTK Kemdikbud. Nah, itu. Nah, jadi sementara melihat fenomena di Cirebon, kebetulan kepala dinasnya di Horizon itu sepertinya saya kenal sama Bu Sri katanya. Oh gitu. Iya, ternyata temannya anggota saya waktu di Unggulan, beliau datang ke sana. Kemudian sekarang yang anak buah saya atau anggota saya itu sekarang jadi kabid SMP. Iya, temennya Pak Kadis. Sekarang Pak Kadis guru itu matematikanya jadi kepala dinas di Kabupaten Cirebon. Itu yang temennya yang anggota saya itu sekarang jadi kabid SMP. Dan Pak Agusnya sekarang jadi kepala PLT, kepala SMP unggulan. Nah, ternyata bercerita seperti itu, bercerita bahwa
pengawas SMP tuh bisa satu Bisa kecamatan, satu iya, kecamatan namanya artinya namanya pengawas iya sekolah. tanpa perjenjang. Nah, nanti fenomena itu sepertinya di Indramayu belum, Oh, tapi belum, belum belum, seperti belum. itu, Iya, iya, iya. iya. Nah, saya lihat ini Bu pengawas ini super sibuk. Ya, ada kegiatan di sana, kegiatan di sini, bahkan ketika mau diundang ke sini pun ada kegiatan di Cirebon. Kegiatan apa itu? Oh Saya tanya. iya, bukan Ria sebenarnya saya. Tidak, artinya eh, eh, memang itu kan iya. perlu disampaikan kan ilmu. Iya, kebetulan saya juga dulu fasilitator nasional Kemdikbud, Iya. yaitu ke karakter Mm, PPK, kemudian fasilitator guru penggerak angkatan 7. Nah, di iya. Uswagati itu instruktur PPG Prajabatan, tapi tidak mengganggu dinas, insya Allah, karena Mm, satu semester hanya 2 kali, di mana iya. Kemdikbud itu membuka PPG Prajabatan yang untuk mengisi P3K atau CPNS yang nanti langsung profesional, yaitu berserdik dengan Mm, beasiswa 17 juta dari Kemdikbud iya. untuk pendidikan selama 2 semester. Jadi saya di kegiatan di Uswagati itu sebagai instruktur PPG Prajabatan, satu semester hanya 2 kali. Oh, satu semester 2 kali, Iya. luar biasa. Nah, ini tentu kan ini sudah bukan rahasia umum ya. Yang namanya ganti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka selaku pengawas kan karena ada yang pro dan ada yang kontra. Beberapa diantaranya, waduh kurikulum ganti lagi Merdeka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sekarang dengan kurikulum Merdeka berarti pada tahun-tahun yang lalu kurikulumnya terjajah gitu. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini bagaimana menurut pandangan pengawas ketika masuk ke dalam, ada yang memang yang aktif ini bisa menerima, tetapi orang-orang yang sudah katakanlah kadaluarsa sempat kebingungan. Nah, selama menghadapi itu gimana dengan kurikulum Merdeka, Ya, Bu saya pengawas? sendiri Mm, sekaligus saya juga sebagai instruktur kurikulum Merdeka, iya. di mana waktu angkatan pertama itu hanya ada 3 orang. Mm, eh, saya salah satunya. Sebenarnya harus terpatahkan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum. iya, iya. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu Heeh, yaitu penyempurnaan dari kurikulum 2013. Jadi iya, bukan mengganti tetapi menyempurnakan kurikulum 13 ya. Karena waktu itu ada masa Covid ya. iya. Nah, ternyata kurikulum darurat, kemudian berdasarkan para ahli ternyata kurikulum yang darurat itu ternyata lebih efektif, karena ketika terjadi Covid terjadi loss learning ya, Iya, jadi iya. kehilangan Mm, pembelajaran itu ya. Jadi menurut saya kalau kurikulum Merdeka itu justru penyempurnaan dari kurikulum 13, di mana juga dalam kurikulum Merdeka selain intrakurikuler, mm, kemudian kokurikulernya itu ada P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. iya. Artinya kita ini di era global ini nanti kami pendidik itu mengantarkan generasi emas di tahun 2045. Nah, oleh karena itu bukan hanya knowledge-nya yang cerdas, tetapi Mm, juga harus dibarengi karakter. Nah, P5 itu penguatan penguatan untuk profil pelajar Pancasila itu. Nah, Jadi, iya, betul bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kan ada, saya katakan tadi ada pro dan kontra. iya. Ketika situasi yang baru, ada yang mengatakan ini terlalu terburu-buru, kurang sosialisasi. Nah, sejauh mana sih sosialisasi selama Bu Pengawas aktif sebagai eh, katakanlah instruktur atau sebagai fasilitator, Hmm. gimana? Kalau menurut saya sebenarnya ya wajar kalau pro dan kontra, Kontra, ya. karena kan sebenarnya kembali kepada pendidik sendiri mau Mm-mm. stagnan atau mau update. Selama Iya. ini sosialisasi di Kabupaten Indramayu, begitu saya waktu itu dikirim 3 orang
perwakilan dari kepala sekolah, perwakilan pengawas. Nah, ketika di sana langsung disosialisasikan di aula SMP unggulan dibuka oleh kepala dinas. Iya, Iya. iya. Kemudian diadakan lagi, kemudian diimbaskan lagi di ruang pengawas, dan pengawas-pengawas pembina itu mengimbaskan tentang kurikulum merdeka di sekolah binaan. Apabila di sekolah binaan lain, pengawas yang lain itu kolaborasi dengan saya. Bu Sri mengirim surat dari sekolah seizin dengan pengawas pembina, kemudian saya menjadi narasumber. Iya. Jadi intinya kurikulum merdeka itu tidak filosofinya kolaborasi. Tidak ada orang yang cerdas sendiri, tidak ada orang yang pintar sendiri, tetapi saling berganti sesuai dengan motonya tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah. Jadi saya lebih ke pro. Nah, iya, ya, itu karena kan berada di dalam. Iya. Tetapi ada wacana begini, dengan adanya guru penggerak ini, beberapa diantaranya terutama yang ya apalagi yang menjelang Purna Bakti, karena seperti Bu Pengawas ini kan mampu berkreasi, tetapi beberapa diantaranya itu jalan di tempat. Katakanlah guru penggerak ini wacananya sampai dikatakan bergerak sana, bergerak sini, sampai kadang-kadang tidak ada di tempat. Nah itu apa memang seperti itu, ada kegiatan Zoom, kemudian malam-malam juga. Iya. Ya. Nah ini beberapa diantaranya ya, bagi mereka yang itu kan saya katakan ada yang menguasai dan ada yang tidak menguasai. Bagi yang tidak menguasai, guru itu akan kedodoran. Nah ini bagaimana menyikapi seperti itu? Ya, sebenarnya guru penggerak itu sudah siap secara mental, secara raga dan mental. Artinya sudah ada izin dari atasan, dalam hal ini kepala sekolah. Sehingga untuk memang tidak bisa dipungkiri, untuk nge-Zoom webinar atau pembekalan itu nanti ada pendidikannya kan. Kalau dulu kan 1 tahun, kemudian dipangkas menjadi 6 bulan. 6 bulan ya memang ada yang meninggalkan kelas sehingga berupa tugas. Tetapi kan itu nanti dampaknya kepada kualitas pembelajaran lebih bermakna lagi dibandingkan dengan waktu 6 bulan, nanti kebermaknaannya lebih dari 6 bulan. Jadi kemudian bagaimana yang tidak menguasai, yang guru penggerak, memang selama ini di wacana ini katanya pendidikan itu dikotomi. Ada yang guru penggerak, ada yang bukan. Sebenarnya itu filosofinya kan kolaborasi. Artinya yang sudah menjadi guru penggerak yaitu untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat, dalam ini tutor sejawat. Nah itu permasalahannya, apakah selama ini terjadi menggerakkan tidak? Yang sempat dilihat laku pengawas. Iya. Jadi ini memang dilematis, tetapi sebenarnya itu juga bisa kolaborasi. Artinya ini sebagai contoh, guru penggerak fulan berada di sekolah A, ya sekolah Nusantara misalnya. Di sekolah Nusantara, apakah pimpinannya, kepala sekolahnya memberi akses untuk mendesiminasikan, diberi kesempatan kepada guru penggerak itu untuk mendesiminasikan di sekolah tersebut, terus dimanfaatkan. Hanya barangkali kritikan saya sih sebenarnya selama ini kan guru penggerak kan masih muda-muda ya, menjadi kepala sekolah, nanti menjadi pengawas, yang notabene menjadi kepala sekolah guru-gurunya pangkatnya lebih tinggi, kemudian ininya usianya lebih sepuh, kemudian untuk pengawas juga kepala sekolahnya sudah pernah, bahkan nanti ada guru penggerak yang belum pernah jadi kepala sekolah menjadi pengawas sekolah. Itu it's okay sih, tidak apa-apa, welcome. Tetapi saya sudah pernah memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan, hendaknya guru-guru penggerak itu, karena saya sebagai fasilitator penggerak tahu betul ketika pendidikan 6 bulan itu lebih banyak kepada kepemimpinan pembelajaran. Oleh karena itu fokus ke manajerial, perlu diadakan bintek lagi manajerial. Oleh karena itu bisa Dinas Pendidikan itu kolaborasi dengan BKSDM yang bagian diklat, sehingga peserta guru penggerak tidak harus mengeluarkan biaya, dianggarkan dari itu situ. Bisa diterima. Nah ini kan sosialisasi ya.
dengan artinya kita secara kedinasan bergaul dengan antara yang muda Mm-mm. dengan yang sepuh, Mm-mm. ini kan terlihatnya sangat kurang. Mm-mm. Ini saya katakan, sempat saya pada waktu itu masih dinas, saya katakan ini guru penggerak ini kurang etika. Iya, karena merasa bahwa dia bergerak dan punya kemampuan. Nah ini kan beda dengan ketika kita guru itu pada waktu dari zamannya SPG, Iya. ya ada didaktik, metodik, bagaimana. Tapi sekarang ini sepertinya ya memang sudah zaman ya. Kita kembali lagi tidak bisa menyalahkan siapa dan siapa. Zaman serba instan. Nah, sudah sejauh mana yang disampaikan ajuan itu pada waktu Bu Pengawas menyampaikan ide-ide seperti itu? Selama ini sih belum ada Belum ada fintech agregat. manajerial. Iya, Oleh karena manajerial. itu dalam kesempatan podcast ini Betul. se-Indonesia barangkali betul. masukan kepada Kementerian Pendidikan atau Betul. pemerintah daerah, yaitu guru-guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah Betul. ataupun yang belum dalam Betul, masa betul. tunggu, itu harus didiklat lagi tentang Betul. penguatan manajerial koordinasi dengan BKSDM. Nah itu yang pas ini, artinya saya merasa kok ini sepertinya ada semacam pembiaran, dibiar di los tanpa ada bagaimana ini, karena secara teori kurikulum merdeka itu betul secara teori, tetapi kan antara teori dan praktek kadang-kadang tidak sama. Nah betul usulan seperti itu, dan itu hampir bukan hanya di Cirebon dan di Indramayu, se-Indonesia. Ini manajerialnya ini sangat katakanlah lemah. Dan ini kan yang namanya guru itu kan dulu ada peribahasa guru itu digugu dan ditiru. Tapi ada yang mengatakan sekarang guru digugu bila perlu. Nah ini kan ini jadi wacananya. Nah ketika mengikuti kegiatan ikut pelatihan sana pelatihan sini, Bu Pengawas ini kan setidaknya tahu ilmu kurikulum. Nah, sebentar lagi ini kan pimpinan kita itu baru. Apa akan dilanjutkan? Kan jelas bisa saja menterinya ganti. Apa kurikulum merdeka namanya diganti lagi? Nah, seperti itu. Hanya kan barangkali ini kan bisa masukan. Kalau memang sudah kurikulum merdeka, tinggal kurikulum merdeka. Tinggal bagaimana kalau mau melanjutkan namanya yang jangan diganti. Ini kan permasalahan itu, sehingga wacana sekarang ini wajar. Bu Pengawas ada mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum karena memang namanya ganti. Adapun perbaikan apa, kecuali misalnya seperti ini. Nanti akan ada menteri baru karena orang nomor satunya baru lagi. Jelas kurikulumnya kan tetap merdeka, biar kita merdeka gitu ya. Nah, kalaupun ada pembaruan tinggal isinya, bukan ganti nama. Nah, ini makanya yang wacana-wacana seperti itu hal yang wajar, betul secara teori kan. Nah, ini bagaimana bocoran dari Bu Pengawas, informasi itu apakah nanti akan diganti lagi atau tetap seperti itu? Tentu kan ada informasi, pasti kan ada yang menanyakan, Pak nanti kita ikutan begini ganti lagi begitu, gimana? Ya, jadi begini, sebenarnya kurikulum merdeka itu diharapkan itu 2024 itu sudah selesai semua. Tetapi sehubungan sekarang sudah dari BSKAP nomor 32 tahun 2024 bahwa selambat-lambatnya kurikulum merdeka itu masih ada toleransi, yaitu dilaksanakan sampai 2006-2027. Artinya selama ajaran baru nanti 2004-2005 masih ada yang menggunakan kurikulum 13 masih boleh. Nah, saya sendiri berharap dengan teman-teman bahwa
kurikulum Merdeka yang sudah bagus itu yaitu tetap dilanjutkan. Betul. Dan itu pemerintah itu rencananya menamakannya kurikulum nasional. Isinya kurikulum Merdeka tapi namanya kurikulum nasional. Kenapa? Karena Iya, iya, iya. diberlakukan secara Nasional. nasional. Berarti secara tidak langsung Iya. namanya ganti lagi. Iya, iya kan? Iya. Ada kan, ya kan ketika waktu dinas kan banyak keluhan-keluhan ke Iya. saya sendiri, Pak. Ini Kurtilas sampai ada yang mengatakan belum juga selesai ganti Merdeka, sehingga Kurtilas itu akronimnya kan zaman sekarang itu orang pinter-pinter. Iya. Kurtilas kurikulum 13. Mereka mengatakan kurikulum tidak jelas. Kemudian diganti dengan kurikulum Iya. Merdeka. Nah, ini ada wacana dari kurikulum Merdeka tetap itunya model atau modelnya kan. Kalau dalam kurikulum tentang isi bagaimana aturan-aturannya, bagaimana cara kegiatan yang dilakukan kurikulum Merdeka tetap, hanya namanya nanti diganti. Iya, kurikulum. Ada wacana. Ada wacana kurikulum nasional. Iya. Tetapi kita kan tidak tahu untuk pelantikan pemerintah yang Iya, baru kan betul. nanti kan kita tidak tahu Tidak tahu kebijakan. Tetapi kebijakan. kita juga sebagai pendidik harus kita optimis, berpikir positif bahwa kita akan melaksanakan Jelas. kurikulum Merdeka secara menyeluruh menjadi kurikulum nasional. Betul. Kalau kita itu kan tetap optimis yang namanya di bawah itu guru. Hanya kan dengan kok kenapa? Sekarang begini, di Indonesia itu kan masih banyak beberapa daerah yang di pedalaman. Apakah harus disamakan dengan berada di kota? Ini aja kan sudah jadi permasalahan. Iya. Untuk yang namanya yang di bawah itu selalu menerima dan selalu mengikuti. Tetapi ketika aturan itu ya paling-paling kan kalau yang di bawah bisanya ngeluh. Aduh. Kan seperti itu ya Bu Pengawas Iya, ya. iya. Nah, pernah memberikan masukan apa ketika pelatihan di mana kaitannya dengan kurikulum Merdeka? Tentu saja mereka itu yang hadir itu tentu bertanya-tanya. Jangan-jangan nanti kita capek-capek berbicara panjang lebar, kemudian berikutnya bangkrut. Gimana? Ya, jadi memang ini masukan untuk pemerintah juga Betul. ya, Iya, bahwa kita masukan, ketika kita perlu. kurikulum Merdeka itu kan kita pemerintah itu dengan kemudahannya menyediakan aplikasi PMM, Betul. di mana untuk capaian CP-nya, ATP-nya, modul ajarnya, bahkan asesmen siswanya juga sudah disediakan sedemikian rupa di situ. Iya. Sehingga guru-guru untuk menyusun perencanaan pembelajar berupa modul ajar itu mengambil dari PMM tapi dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan kondisi sekolah masing-masing. Tetapi kan masalahnya jaringan juga ya, jaringan. Betul. Jaringannya kalau saja saya berandai-andai bahwa dari pemerintah itu menyediakan jaringan di Betul. daerah-daerah terpencil. Setuju, Sehingga betul. guru-guru Betul. itu ketika mengakses PMM tidak menggunakan kuota sendiri. Walaupun memang secara sertifikasi oke lah untuk disisihkan minimal 10% diantaranya untuk memberi kuota. Iya. Tetapi kan tetap kalau menggunakan tethering kuota sendiri HP itu jaringannya juga laplup. Iya, betul. Bahkan sekarang begini, Bu Pengawas, permasalahannya sekarang zaman kan sudah berbeda. Iya. Ketika saya jadi guru, Bu Pengawas jadi guru, marahin anak itu orang tua tidak menuntut. Bahkan orang tua mendukung, makanya harus nurut ke guru. Sekarang sudah berbeda, baru dibentak laporan guru dilaporkan. Nah ini sehingga yang terjadi saat ini guru itu ada informasi ya udahlah masuk, percuma kreativitas juga. Karena kalau kita terlalu memporsir anak sedikit-sedikit orang tua menuntut. Nah ini dilema ini. Nah ini pun barangkali perlu disampaikan, ini jangan sampai ada aturan lah. Artinya baru diomongin aja sampai kan banyak terjadi. Dulu saya ketika ngajar seperti Bu Pengawas dia jadi guru marahin anak malah orang tuanya kesuhun Bu, bocah batuk. Tapi sekarang tidak terjadi seperti itu. Bahkan guru itu
dilaporkan, kan ngeri ini zaman. Sehingga dari kasus-kasus itu, jadi yang namanya kurikulum itu bukan hanya persoalan secara teori, tetapi secara sosialisasi, bagaimana komunikasi antara guru dengan masyarakat. Hmm. Nah ini perlu, nah ini mumpung masih ada Iya, waktu, bisa disampaikan. iya. Artinya mau kemana kan? Bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang utuh 100% bisa membeli kuota. Saya yakin 60% itu sangat sulit untuk membeli kuota. Sedangkan sekarang zaman dituntut untuk kuota. Sehingga ada wacana, wah ini jangan-jangan kegiatan ini hanya memerdekakan kuota. Ini kan wacana. Orang Iya. beberapa permasalahan sekarang terjadi seperti itu. Kira-kira apa harapan Bu Pengawas nanti, ya kita kan supaya nanti ini kan didengar se-Indonesia, Mm. bagaimana kita mendidik anak bangsa itu bukan hanya faktor secara mentah-mentah. Kita kan, mohon maaf ini, saya ketika melihat kurikulum ini mau dibawa betul secara teori, bagus. Tapi ini kan secara teori tidak bisa dimakan mentah-mentah, harus ada sosialisasi bagaimana pengembangannya. Nah itu seperti itu. Nah apa yang ingin disampaikan oleh Bu Pengawas? Ya, terima kasih. Kebetulan di Indramayu sendiri saya termasuk TPK, Iya, tim pengembang kurikulum Kulum. tingkat kabupaten. Iya, Nah, selama ini dalam taraf verifikasi. Artinya bahwa sekolah-sekolah untuk menyusun KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan itu sudah mendapatkan sosialisasi dari tim pengembang kurikulum kabupaten. betul. Di mana KOSP itu di mana KOSP itu sebagai panduan untuk pelaksanaan pembelajaran. Di dalam KOSP itu, di sana ada kegiatan tentang KBM, di sana juga ada struktur kurikulumnya, di sana juga ada budaya positif termasuk peraturan akademik. Betul. Iya. Iya. Nah, oleh karena itu yang sudah dirancang di KOSP itu sebegitu bagusnya tentang budaya positif, tentang peraturan akademik. Oleh karena itu, program-program dari sekolah itu hendaknya disampaikan kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa kalau dipanggil ke sekolah bukan karena keuangan, Betul, ya, betul, tetapi betul. ada program-program yang disampaikan. Karena pendidikan itu bukan tugas sekolah saja, tetapi tugas trisentra, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Sehingga betul. tidak terjadi miskomunikasi Komunikasi, ketika anak-anak. Jadi disosialisasikan bahwa aturan sekolah-sekolah sini begini, apabila ini begini. Iya. Oleh karena itu saya ingin sekali menghidupkan kembali buku penghubung Betul, yang kalau iya, tiap iya, iya. hari itu diberikan ke orang tua tanda tangan Betul, iya, kegiatannya. iya. Oh ya, anak saya terlambat ya hari ini. Iya, Oh berarti iya. saya mengantarnya nanti besoknya di schedule lebih pagi lagi. Oh Iya, anak saya ternyata mengantuk ketika pembelajaran. Nah itu buku narah hubung itu sangat bagus sekali antara wali kelas dengan orang tua. Nah itu. Iya, luar biasa. Ini kan makanya saya perhatikan Bu Pengawas ini luar biasa, dan punten bukan artinya saya membanggakan, karena seusia, ya maaf, seusia Bu Pengawas ini sudah sungkan untuk IT itu, udah sekarang udah tidak kiyeng. Bahkan ketika saya pernah nanya kepala sekolah, kepala SD, kepala SMP, kadang-kadang yang sudah sepuh mau menjelang ini, gimana bisa buka aplikasi di laptop atau di komputer? Bisa, cuma buka tutup aja karena mengandalkan operator. Nah ini yang terjadi tuh, dan saya rasa bukan hanya di sini dan di Indramayu. Hal-hal yang seperti itu hanya beberapa orang yang mampu berpikir positif ke arah sana. Hanya mayoritas seperti itu terbawa. Nah tinggal menggugah bagaimana pendidikan di Indonesia. Sampai ada yang mengatakan begini, pendidikan guru jebolan SPG, sekolah pabrik guru, dengan sekarang S1 itu jauh dari mutunya bagus dari SPG. Ini bukan karena kita jebolan SPG kan, tetapi pada umumnya seperti itu. Nah ini karena memang satu zaman
kita zaman sudah berkembang pesat, sementara bagaimana dalam menyikapi pendidikan hanya sebatas mengikuti, oh ini harus begini zaman, tanpa ditelusuri. Nah ini sangat luar biasa, dan artinya informasi dari Bu Haji ini luar biasa, sementara pengawas-pengawasan tidak berpikir seperti itu. Jadi mudah-mudahan artinya dengan ini memberikan semangat. Oh kita Bu pengawas saja yang sebentar lagi mau punah bakti masih semangat 45 gitu karena ya mereka yang masih lama ini sudah terhalang oleh situasi dan kondisi yang kadang-kadang ya mohon maaf, kalau kuota sudah habis itu sudah kita tidak bisa menyalahkan Iya. siapa kan. Iya. Betul kata Waji. Nah ini pemerintah bisa tidak memfasilitasi, mudah-mudahan nanti kurikulum katanya wacana nasional betul-betul menasional. Dan di sekolahan internet gratis kan begitu. Harapan seperti itu kan? Harapan seperti Iya. itu. Oke, terima kasih sekali. Satu lagi Pak, Boleh, silakan. pesan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah Betul. dan pengawas yang lain. Baik di TK, SD, SMP Semuanya semua. tingkat Betul. nasional, Iya. suka tidak suka, bahwa di mana guru memiliki 4 kompetensi, salah satu kompetensinya yaitu profesionalisme. Profesionalisme salah satu indikatornya mampu menggunakan IT. Betul. Dan Undang-Undang ASN yang baru tahun 2023 dikatakan ini bukan guru lagi. Apabila ASN tidak menguasai IT, maka siap untuk diberhentikan dengan hormat. Oleh karena itu suka tidak Iya. suka, mau tidak tidak mau, kita di era global, kita harus melek IT. Betul. Luar biasa. Terima kasih sekali buat Bu pengawas. Masih di sana namanya pengawas SMP ya, Masih Bu Haji. pengawas madya jenjang SMP. Oh, pengawas madya, karena kadang-kadang namanya terlalu panjang, sudahlah pengawas SMP. Iya, pengawas SMP. Kalau di sini kan sudah di Cirebon itu sudah namanya pengawas sekolah. Tapi Iya. mungkin karena memang ya sudah orang yang jadi pengawasnya sudah pada banyak yang purna, Iya. tambah sedikit, dan bukan hanya Cirebon, Indramayu, dan dimanapun di Indonesia kekurangan pengawas. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Haji bisa hadir. Ya, saya senang ini informasi bisa nyampaikan karena saya di podcast ini kan bukan hanya sastra, karena pendidikan saya juga di sastra, dan termasuk Bu Haji juga aktif selain pengawas juga. Saya banyak baca bukunya, puisi, yang seorang penyair juga luar biasa. Dan terima kasih bisa hadir di sini. Nanti Purna Bakti akan saya undang lagi. Tidak apa-apa, sebagai masyarakat, artinya memantau keadaan pendidikan, siap kan? Iya, insya Yang penting Allah. sehat kita paling Amin ya paling rabbal utamanya. alamin. Alhamdulillah, terima kasih, dan mudah-mudahan tidak kapok hadir di channel Yatra Caruban Official. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.